Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dan Nur Ipansyah mempresentasikan tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan agar meningkat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara, undang-undang atau peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Peraturan memiliki kekuatan meningkat. Seseorang yang melanggar peraturan dan undang-undang akan dikenai sanksi atau hukuman. Itu dapat berupa denda ataupun kurungan penjara. Kita sebagai warga negara harus taat kepada peraturan yang sudah dibuat ataupun diberlakukan negara. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Tingkat pusat dibuat oleh pemerintah tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat disebut juga dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Perundang-undangan nasional adalah aturan yang telah dibuat oleh seluruh warga negara. Peraturan undang-undang ini mengatur berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tingkat dan kedudukannya. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi di negara Indonesia. Undang-Undang 1945 ini merupakan konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan batang tubuh dan penjelasan resmi. Macam-macam peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua berdasarkan wilayah memperlakukannya, yaitu 1. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dibuat oleh pemerintah tingkat pusat. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat disebut juga dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan tingkat daerah lebih rendah daripada tingkat pusat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah dibuat oleh pemerintah daerah dan berlaku hanya di daerah tertentu saja. Pentingnya peraturan perundang-undangan kita sebagai warga negara harus menyadari begitu pentingnya sebuah peraturan itu. Jika kita sebagai warga negara tidak peduli akan pentingnya peraturan itu, maka kita tidak akan mencapai ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan. Pentingnya perundang-undangan bagi warga negara adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kepastian hukum bagi warga negara. 2. Melindungi, mengayomi hak-hak warga negara. 3. Memberi rasa keadilan bagi warga negara. 4. Menciptakan ketertiban dan ketentraman. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Nur Ipansyah. Contoh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undang tingkat daerah. Contoh peraturan daerah. Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang pajak parkir. 2. Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang pajak hiburan. 3. Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengadilan pencemaran udara. Perundang-undang beserta studi khusus. Aspek hukum perlindungan kawasan industri di Semarang dari pencemaran limbah. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang
meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pasal 1 Angka 2 UU PLH secara umum, pengelolaan secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan atau sustainability dalam pemanfaatan sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan wilayahi, memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang, dan tantangan. Pencegahan pencemaran dari kawasan industri diatur dalam undang-undang seperti terlihat dalam pasal 20 Undang-Undang PLH. Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan di Indonesia. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMDAL diatur dalam PP nomor 2007 tahun 1999. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL sangat diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan yang dinilai berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan. AMDAL sebagai salah satu instrumen proses penegakan hukum administrasi lingkungan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal pada instrumen ini dilekatkan suatu misi mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam hal perizinan juga mengatur tentang pengelolaan limbah sebagaimana tercantum dalam pasal 16 sampai 17 pasal 100.161. Setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, salah satu instrumen hukum yang berperan bila kita bicara tentang penegak hukum lingkungan adalah hukum administrasi. Instrumen hukum administratif berbeda dengan instrumen lainnya oleh karena penyelesaiannya adalah di luar lembaga pemerintah peradilan. Dengan demikian, efektivitasnya sangat tinggi dalam pencegahan perusahaan lingkungan. Sanksi administratif tercantum dalam pasal 25 berdasarkan ketentuan di atas. Pelanggar dapat diperingati agar berbuat sesuai izin dan apabila tidak akan dikenakan sanksi yang paling keras, pencabutan izin usaha perusahaan. Penyelidikan yang terbukti membuat limbah ke pesisir, kepala daerah dapat mengajukan usul. Peraturan perundang-undang merupakan suatu bentuk kebijakan tertulis yang bersifat pengaturan. Fungsinya untuk mengatur masyarakat berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan peraturan harus dilakukan etikat baik dan rasa tanggung jawab. Peraturan dibuat adalah untuk mengatur kehidupan agar berjalan dengan baik secara untuk
serta untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib. Mungkin sampai di sini saja presentasi kami. Kalau ada yang kekurangan, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.